Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarma Hidayat, biasa dipanggil Sarma. Saya merupakan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Prodi Arsitektur dari angkatan 2023. Jadi, pada kesempatan yang telah diberikan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan pada mata kuliah Desain Tapak dari minggu 10 sampai dengan minggu ke-15. Jadi pada minggu ke-10 dari mata kuliah Desain Tapak ini, itu berjudul Konsep dan Elemen Perancangan, yang mana kami sebagai mahasiswa dapat memahami konsep dan gambar perencanaan landscape dengan konsep landscape sebagai elemen softscape dan hardscape. Untuk tugas dari minggu 10 ini merupakan tugas digital, yang mana kita menganalisis pada suatu landscape dan dapat membedakan yang mana memang elemen softscape dan mana elemen hardscape. Jadi seperti data yang telah saya analisis, saya mendapatkan hardscape berupa decking kolam, gazebo, pergola, lantai parkiran, batu alam, dan kolam. Lalu saya mendapatkan softscape pada berupa tanaman yang ada di sekitaran denah, itu yang melingkupi sebuah pohon, semak-semak, pohon pohon buah, dan macam-macam lainnya. Lalu beralih ke minggu 11 dengan materi gambar rencana landscape. Kami sebagai mahasiswa harus memahami konsep dari gambar landscape pada denah masing-masing. Dan sebagai tugas gambar situasi dan potongan tapak A. Pada di minggu 11 ini merupakan tugas yang berjumlah 2 kertas, sehingga potongan tapak A pada kantor kita dan situasi pada site kita. Lalu untuk situasi pada denah saya sendiri seperti ini, yang mana di sekeliling denah ini dikelilingi oleh beberapa pohon yang memang itu sudah saya rancang sendiri. Pada potongan tapak sendiri bisa dilihat kita dapat untuk pemotongan tapak ini kita bisa lihat pada tapak ini kita dapat memasukkan beberapa tanaman yang dapat dilihat agar dapat melihatkan yang mana memang tanaman dan yang mana dinding kantor. Di sini sebagai contoh, di sini ada tanaman yang telah saya buat. Di sini ada tanaman bonsai dan di sini ada dinding-dinding dari denah saya. Lalu lanjut ke minggu ke-12 yang mana itu berjudul Gambar Detail Landscape. Lalu di situ kami sebagai mahasiswa pada perkuliahan ini dapat memahami konsep dan rencana gambar landscape dengan detail. Kajian menggambar detail tersebut rancangan landscape, dan pada tugas minggu ke-12 ini kita menggambar detail dari setiap site kita. Pada minggu ke-12 di sini saya menggambarkan beberapa detail yang ada di site saya. Di sini seperti contohnya kisi-kisi yang mana itu muka bagian depannya dari bangunan saya. Lalu sekitaran di taman itu saya menaruhkan kursi-kursi taman yang memang sekiranya diperlukan untuk orang-orang kemungkinan untuk berduduk di situ, dan saya tambahkan di situ detail lampu taman yang memang mungkin berfungsi sebagai penerangan di malam hari di kisaran taman. Lanjut pada di minggu ke-13 yang berjudul itu jenis dan pola perkerasan. Ini mahasiswa harus mampu memahami perencanaan sistem utilitas pada tapak dengan bahan kajian jenis, pola perkerasan, dan sirkulasi pada tapak. Pada tugas di minggu ini menentukan jenis dan pola perkerasan dan sirkulasi. Pada tugas ini saya menggambarkan site dengan memasukkan denah dan beberapa taman hijau yang saya dapatkan menghasilkan parkiran yang saya miliki di sini. Lalu dengan adanya site saya di sini, saya menggunakan paving block agar itu juga dapat memudahkan pengguna. Jadi paving block ini menandakan kalau memang itu untuk perkerasan parkiran, yang mana jadi kenapa saya menggunakan paving block di sini itu dikarenakan mungkin dikarenakan cuacanya bisa hujan atau curah hujan dan segala macam, itu menyebabkan genangan, dan itu nggak tahu di mana akan dialirin airnya. Jadi di sini saya gunakan paving block agar dapat langsung air pada hujan itu langsung ke tanah ketika terkena di paving block.
Lalu di minggu ke-14 dengan judul Detail Sistem Drainase, Sanitasi, dan Irigasi. Ini mahasiswa mampu memahami perencanaan sistem utilitas pada tapak dengan bahan kajian sistem drainase tapak dan sistem irigasi. Pada tugas ke minggu 14 ini, saya menggambar DNA saya yang saya miliki dan saya menggambarkan beberapa ukuran septic tank di dalamnya ini yang saya butuhkan pada masing-masing toilet yang saya miliki dengan kapasitas yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada septic tank yang memang sekiranya butuh di sini bisa tamu dan sebagainya macamnya untuk masuk dan memang mungkin jumlahnya cukup besar. Di situ saya memerlukan 20, kemungkinan 20 orang di septic tank ini itu dengan ukuran 3.000 liter. Lalu pada ruangan manajer ini itu dengan karena kebutuhannya itu sedikit, orang-orang yang berkemungkinan di situ itu mungkin saya pakai di 8 orang dan itu berjumlahkan 1.000 liter. Lalu di sini ada toilet karyawan di sebelah kanan ini dengan di sini berkemungkinan 15 orang karena beberapa karyawan. Terus juga jadi berkemungkinan di sini menghabiskan 2.000 liter septic tank. Lalu pada minggu ke-15 yang berjudul Detail Sistem Pencahayaan dan Kelistrikan ini, kami mahasiswa dapat memahami kajian sistem kelistrikan dan sistem pencahayaan dengan penugasan pada minggu ini, berupa tabel kebutuhan di sistem pencahayaan dan kelistrikan di denah yang telah saya buat dan gambaran sistem listrik yang di denah yang saya pernah buat. Jadi pada tabel tersebut itu kami telah mengelompokkan beberapa kebutuhan dan kategori deskripsi kebutuhan, lokasi area, jumlah, dan spesifikasi dari barang-barang tersebut. Contohnya seperti peralatan listrik, itu ada stop kontak, saklar, lalu pencahayaan itu ada yang saya gunakan downlight, lampu gantung, lampu taman, lampu LED, lampu tempel, dan sebagainya macamnya. Lalu pada di slide kedua itu saya gambarkan beberapa cahaya yang memang beberapa kelistrikan lampu-lampu yang ketika dinyalakan di sebuah denah tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada cara penyampaian saya yang kurang dan terima kasih untuk para dosen di mata kuliah Desain Taplak yang telah menyediakan platform ini dan tugas-tugas ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.